Volume produksi perikanan budidaya terus mengalami kenaikan dengan salah satu komoditas yang digemari adalah ikan lele. Selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2021, produksi ikan lele menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan peningkatan produksi rata-rata sebesar 4,13% dan akan terus meningkat sebagai pemenuhan konsumsi dalam negeri dan pemenuhan untuk pasar ekspor. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam budidaya ikan lele yaitu menentukan kapasitas kolam, pemilihan pakan yang efektif, pemantauan kualitas air, serta pengendalian hama dan penyakit. Perubahan cuaca yang ekstrim juga mengakibatkan tingginya tingkat kematian ikan lele dan pertumbuhan ikan lele yang menjadi lambat serta mudah terkena penyakit. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi pada budidaya ikan lele dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tim pengawan UV UNS beserta dosen teknik mesin bekerja sama dengan kelompok karya mina utama Kampung Lele Desa Tegalrejo yang berlokasi di Dukuh Mangkubumen, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah untuk merancang dan membuat sebuah alat berupa hardware USB berbasis kamera vision. Alat ini bertujuan untuk monitoring secara real-time terhadap kualitas air kolam serta peringatan notifikasi secara otomatis apabila terjadi perubahan kualitas air kolam secara signifikan. Alat ini juga memanfaatkan kamera vision untuk mendeteksi hama hewan serta dapat dikendalikan secara otomatis. Alat ini dibuat berdasarkan permasalahan yang datang dari mitra dan diharapkan dapat membuat sistem budidaya ikan lele yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat menunjang produktivitas ikan lele. Kelompok karya mina utama Kampung Lele bergerak di bidang pembudidayaan dan pengelolaan ikan, khususnya komoditas ikan lele. Kelompok yang berlokasi di Dukuh Mangkubumen, Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini didirikan pada tahun 1996 yang diinisiasi oleh almarhum Bapak Darseno bersama dengan beberapa warga sekitar. Kelompok karya mina utama telah mendapatkan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia karena telah menghasilkan kualitas ikan lele yang bagus. Kelompok karya mina utama dapat menghasilkan ikan lele mencapai 15 ton per harinya, yang berasal dari tambak seluas 21 hektar yang dimiliki oleh 40 anggota kelompok. Perkenalkan ya, nama saya Cahyo. Saya di Karmina ini sebagai anggota. Terus kayak kolam lele saya itu ada 8 kolam. Kalau luas kolamnya itu kan satu kolamnya 5 kali 20. Terus selain kolam kan saya juga ada lahan cacing sutra. Kalau saat ini luas semuanya kan kalau di sini bilangnya satu patok sawah sini lah. Itu kalau luas tanahnya ya kurang lebih 3.800-an meter. Nama saya Tri Harjono. Saya pekerjaannya budidaya ikan lele di Kampung Lele ini. Saya di kelompok karya mina utama, saya sebagai anggota kelompok. Mas. Usianya saya sudah 70-an Mas. Yang kolam yang saya budidayakan ini sekitar 24 Mas. 24 kolam itu luasnya sekitar 3.800-an Mas. Kalau di sini itu kebanyakan itu hama itu kayak burung. Burung itu kan makan, kalau yang warna putih-putih itu kan burung makannya kan cenderung di bibit yang ikan yang kecil-kecil. Itu sangat mengganggu petani. Kalau yang warna agak hitam itu nanti datangnya malam itu makannya ikan ya yang agak yang gede-gede itu. Kalau untuk hama semua pasti ada Mas. Yang untuk hama, khususnya untuk hama lele sendiri itu lelenya suka kuning. Terus untuk hama yang lain termasuk predator itu burung Mas. Burung itu ada 2, burung yang siang atau burung yang malam itu ada.
Terus model kayak binatang itu ada binatang model kayak berang-berang, tapi kalau di sini biasa disebut regul gitu. Kalau di sini pencegahannya ya kayak gini Mas. Jadi kolam-kolam ditutup pakai jaring itu. Terus kalau malam nanti ya datang ke kolam buat di apa? Mungkin bikin kabur burung-burungnya itu. Cara penyelesaian ini modelnya begini Mas. Ini bisa saya pasang jaring satu-satu. Di samping itu kalau kita siang itu suka waktunya kan siang kan sepi. Jadi pembudidaya itu pada pulang. Lah burung itu kesempatan makan siang. Lah kita sering-sering kontrol siang itu ke kolam untuk mengusir burung itu. Burung itu mudah Mas. Kita kalau bisa itu nggak usah dimonitoring, kita kasih model alat tradisional, kaleng kita sambungin sama tali, nanti kita bikin bunyi-bunyian untuk ngusir burung itu juga bisa. Tapi itu ya kita harus datang ke kolam juga untuk narik burung-burung itu. Untuk narik tali untuk mengusir burung kita bikin bunyi-bunyian dari kaleng itu loh Mas. Kalau tanggapan saya ya itu bagus lah. Soalnya kalau ada dikembangkan alat kayak gitu kan bisa membantu sekali itu buat kayak mengusir burung gitu kan. Petani kan juga mungkin lebih hemat tenaga lah kalau ada alat-alat kayak gitu. Soalnya kan itu bisa dikontrol dari jarak jauh juga toh. Oh, ini sangat membantu sekali Mas, sangat membantu ke petani-petani. Jadi petani-petani itu bisa efisiensi waktu, efisiensi tenaga. Di samping itu ya istilahnya dengan adanya bantuan semacam itu, jadi kita lebih modern Mas, nggak tradisional gitu. Ya kalau pengembangan juga mungkin dari kayak hama-hama lainnya mungkin hama kayak apa ya, kayak lingsang itu kan mungkin mendeteksi malam gitu. Itu kan ada, kalau di sini kan bilangnya apa ya, lingsang itu regul itu loh. Itu kan hama yang sangat anu sekali tuh. Ya, harapan saya sih satu Mas, mungkin sering-sering aja dari tim UNS ini memberi pendampingan atau saran atau apa yang saya maksud, atau bantuan berupa jaring lagi. Kan jaring ini kan kekuatannya hanya 1 tahun Mas, kadang 1 tahun itu udah sobek. Nah mungkin kalau petani atau saran dari petani ya, kita bermitra sama UNS ini ya sangat senang sekali. Terus saran kita nanti di samping pemberian pendampingan jaring ini juga bisa dibantu model kayak mesin potong, karena mesin potong itu sangat membantu sekali untuk petani Mas. Karena ada pepatah kan, kolame resik uripe apik. Nah, itu yang kita pegang petani itu rata-rata kita begitu itu Mas. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin tingginya populasi di dunia, maka tidak terlepas dari kebutuhan akan pangan bagi umat manusia. Dan dalam hal ini, sumber makanan bergizi itu merupakan salah satu hal penting yang merupakan kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, Karyamina Utama di Boyolali hadir sebagai pemasok, produsen, dan budidaya ikan lele yang kaya gizi dan juga bermanfaat bagi kesehatan. Akan tetapi dalam menjaga kualitas hasil produksi dan budidaya mengalami suatu tantangan bagi mitra, atau dalam hal ini Karyamina Utama, di mana kondisi iklim yang tidak menentu, hama yang luar biasa, dan juga lain sebagainya bisa mengakibatkan penurunan hasil panen ataupun kualitas dari produksi ikan lele itu sendiri. Dalam hal ini juga Universitas 11 Maret hadir dan berkolaborasi bersama mitra Karyamina Utama Boyolali untuk memecahkan permasalahan ini dan memberikan solusi konkret. Dalam prosesnya kita mengajukan suatu instrumen
monitoring berupa USV (Unmanned Surface Vehicle) yang bisa memantau kondisi dari kolam itu sendiri, baik kondisi kolam intrinsik ataupun ada ancaman dari luar berupa hama seperti itu. Dan dalam proses pemakaiannya diharapkan para pembudidaya lele sangat terbantu dan bisa memberikan hasil yang optimal untuk kualitas maupun kuantitas dari lele yang dihasilkan. Kemudian lebih jauh lagi kita akan terus mengembangkan teknologi ini terutama untuk menjaga kebersihan dari sekitaran lingkungannya. Jadi lingkungan yang sekitaran kolam ini bisa kita jaga, kita bisa rawat dengan pemotongan rumput dan sebagainya. Hal ini digunakan untuk meminimalisir jumlah hama yang akan menyerang kolam dan juga bisa mereduksi hasil lele dari Karyamina Utama ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.